kriteria tenaga kesehatan non-ASN yang menjadi prioritas pengangkatan P3K tahun 2022. Pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia, termasuk tenaga kesehatan non-ASN dan tenaga honorer. Slide-nya. Slide pertama ya. Ya, megang slide. Ya. Ya. Bapak Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan pimpinan rapat serta anggota Dewan yang terhormat, merujuk pada pasal 5 Undang-Undang nomor 3, next slide, merujuk pada pasal 5 Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, pemerintah mempunyai kewenangan antara lain untuk menetapkan kebijakan tenaga kesehatan skala nasional selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, merencanakan kebutuhan tenaga kesehatan, melakukan pengadaan tenaga kesehatan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan. Perencanaan tenaga kesehatan diselenggarakan sebagai upaya sistematis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam penyediaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan. Saat ini Kementerian Kesehatan telah menetapkan pedoman teknis perencanaan yang dilengkapi dengan aplikasi perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan, di mana metodenya disesuaikan dengan peraturan yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan hasil pemetaan ketersediaan tenaga kesehatan, maka kami menyampaikan tenaga kesehatan non-ASN yang ada di Puskesmas, RSUD, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota yang bersumber dari Sistem Informasi SDM Kesehatan milik Kementerian Kesehatan, diperoleh jumlah total tenaga kesehatan non-ASN saat ini sebesar 213.049 orang, dengan rincian jenis tenaga kesehatan sebagaimana terlihat di dalam grafik, mulai dari perawat, bidan, kemudian ahli gizi, tenaga elektromedik, dan counseling. Jumlah tersebut mencakup tenaga kesehatan di RSUD dan juga di Puskesmas, dan termasuk di dalamnya adalah 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas yang merupakan tenaga non-ASN, sehingga kami di sini hanya data tenaga kesehatan yang dengan 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas. Sedangkan untuk kekurangan tenaga kesehatan di Puskesmas, RSUD, dan Labkesda, serta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, kalau berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan, diperoleh total kekurangan tenaga kesehatan sebanyak 114.402 orang. Jika data ini dilihat, maka ada gap sebesar 98.847 orang yang sudah ada di Vaskes sebagai non-ASN, tetapi melebihi dari data formasi kebutuhan yang ada di Kementerian Kesehatan. Hasil perhitungan kebutuhan nakes di Vaskes, terutama di Puskesmas dan rumah sakit, tentunya dapat berubah jika masing-masing fasilitas di daerah menghitung secara teratur kebutuhan berdasarkan analisis kerja yang ada. Next slide. Ini adalah metode perhitungan kebutuhan yang digunakan untuk memperoleh kekurangan tenaga kesehatan di Vaskes, di mana untuk kekurangan tenaga kesehatan di Puskesmas dan RSUD dihitung berdasarkan standar ketenagaan minimal, mengacu kepada kalau Puskesmas Permenkes 43 tahun 2019, sedangkan RSUD menggunakan Permenkes 56 tahun 2014.
Sedangkan tenaga kesehatan, dinas kesehatan dan labkes dihitung berdasarkan analisa beban kerja. Jenis dan jabatan yang dihitung mengacu kepada jenis jabatan fungsional kesehatan yang dapat diangkat menjadi P3K sesuai Perpres 38 2020 dan jenjang pengangkatannya adalah pengangkatan pertama sesuai kualifikasi pendidik, yaitu tampil dan ahli pratama. Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, berdasarkan hasil ratas 3 menteri yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2022, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, diperoleh kesepakatan bahwa fokus pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan sesuai target RPJMN 2024 dan transformasi sistem kesehatan, serta mendorong implementasi peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Dalam hal ini, dalam mendukung percepatan pemerataan dan pemenuhan tenaga kesehatan daerah, sebelumnya formasi CASN dilakukan berdasarkan formasi yang diberikan oleh daerah. Mulai tahun 2022, Kemenpan RB meminta Kementerian Teknis, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk menyampaikan hasil pemetaan kekurangan tenaga kesehatan di Vaskes yang ada di daerah untuk pengembangan penetapan formasi ASN di sektor kesehatan. Oleh karena itu, Kemkes telah melakukan pendataan melalui sistem perencanaan kebutuhan SDMK. Selanjutnya, Kemkes melakukan verifikasi dan validasi data yang disesuaikan dengan data-data lain yang ada. Setelah itu, formasi diberikan kepada Menpan RB. Penetapan formasi P3K tahun 2022 mempertimbangkan berbagai aspek yang melibatkan banyak sektor, sehingga prinsip pengusulan formasi P3K tahun 2022 mempertimbangkan prioritas jenis kesehatan, jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan, lokasi penempatan, serta kemampuan keuangan daerah. Kementerian Kesehatan dalam hal pengadaan P3K 2022 menyampaikan hasil pemetaan data ketersediaan nakes non-ASN berdasarkan hasil inventarisasi di dalam sistem yang ada, yaitu SI-SDMK oleh daerah. Kemudian mengusulkan formasi berdasarkan lokus Fasyankes yang masih kekurangan nakes, dan juga Kementerian Kesehatan akan menyusun petunjuk teknis bagi Pemda terkait kriteria untuk seleksi nakes non-ASN yang menjadi prioritas dalam pengangkatan P3K tahun 2022. Berikut adalah kriteria tenaga kesehatan non-ASN yang menjadi prioritas pengangkatan P3K tahun 2022, yaitu termasuk dalam 30 jenis jabfung kesehatan, latar belakang pendidikan minimal D3 kesehatan, sudah terdata di dalam SI-SDMK per 1 April 2022, dan kami sudah bersurat juga ke seluruh Pemda untuk segera mengisi data SI-SDMK, memiliki STR aktif untuk jenis jabfung sesuai Kemenpan RB 980/2021 dan SIP atau surat izin praktek untuk yang bekerja di Fasyankes. Merupakan tenaga kesehatan non-ASN dan diusulkan oleh pemerintah daerah. Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, Kementerian Menpan RB, BKN, dan Kementerian Kesehatan telah mengkoordinasikan dalam proses pengangkatan nakes non-ASN melalui pengadaan P3K 2022. Berikut adalah timeline yang sudah kita sepakati dalam tahapan proses pengadaan yang telah disepakati. Dan sesuai jadwal, Kementerian Kesehatan telah melakukan finalisasi data kebutuhan CASN pada bulan Maret 2022. Selanjutnya saat ini sedang dalam tahap pembukaan informasi oleh Kemenpan RB. Sebagai tindak lanjut proses pengadaan CASN P3K atau P3K 2022, setelah dilakukan pemetaan data, ketersediaan nakes non-ASN dan kebutuhan di masing-masing Fasyankes,
akan dilakukan koordinasi dengan Pemda dalam hal rekonsiliasi data yang telah dipetakan oleh Kementerian Kesehatan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk selanjutnya, hasil koordinasi dengan Pemda akan diperoleh usulan akhir atau formasi P3K 2022 dan diinput dalam informasi oleh BKD, serta usul akhir atau final daftar individu tenaga kesehatan non-ASN yang prioritas yang akan diusulkan menjadi P3K. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ketua, Bapak Pimpinan Rapat, dan seluruh anggota Dewan yang terhormat terkait proses pengadaan CASN atau P3K 2022 tenaga kesehatan yang sedang berproses. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.